Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bustanul Ahbar li Fadilah Syekh Faisal Ibni Abdul Aziz Al-Mubarak, mukhtasar daripada kitab Nailul Awtar lil Imam Asy-Syaukani, syarah daripada kitab Al-Muntaqa lil Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid din wa dunya wal akhirah, amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Bab dinamakan sembahyang Isya itu dengan nama Isya dan Atamah. Hadis yang ke-588. An Malikin an Samiyyin an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau habwan. Perhatikan ini fadilahnya. Dari Malik, dari Sumayyin, dari Sumayyin atau Samiyyin, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya manusia itu mengetahui tentang kebaikan yang terdapat di dalam adzan dan shaf pertama, ya, ini yang bagi yang adzan ya, dan juga shaf pertama, kemudian mereka tidak akan mendapatkannya melainkan dengan cara mengundi, niscaya mereka akan mengundinya. Artinya kalau seandainya tahu nih berapa besar pahala adzan, kalau kita semuanya tahu ini pahala adzan, maka kita akan berebut untuk menjadi muadzin itu, walaupun ibarat kata dengan cara mengundi. Arti mengundi itu ya ngantri, ikut audisi lah bahasa kitanya, ikut audisi. Walaupun ibarat kata bayar, ikut audisi itu kita akan rela membayar itu untuk agar kita bisa adzan. Kenapa saking besar pahalanya adzan tadi? Dalam riwayat itu kan dikatakan kalau ada orang yang adzan kemudian didengar oleh orang-orang yang di luar, lalu orang-orang itu salat di masjid tadi, gara-gara mendengar adzan, maka yang adzan itu akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang salat di masjid tadi. Ini yang maghrib tadi siapa yang adzan? Kau. Berapa orang yang salat maghrib tadi? 1, 2, 3. Kurang lebih ada 4 shaf. Satu shaf ini berapa orang kira-kira? Ada 20, 30? 25 kali 4, 100 orang. Jadi seakan-akan yang muadzin tadi sudah sholat maghrib 100 kali.
100 kali. Tapi jangan diakali, kalau begitu aku 100 hari libur buat salat maghrib. Enggak begitu maksudnya. Sekali aja 100 hari libur. 100 hari libur. Artinya pahalanya itu begitu besar tuh ya. Dia akan mendapatkan pahala dari orang yang salat tadi itu. Pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan salat maghrib 100 kali. Semakin banyak orang yang salat di situ, Masya Allah, semakin besar juga pahalanya. Makanya kata Nabi, kalau seandainya tahu berapa besar tentang fadilah atau keutamaan daripada adzan, maka orang itu akan berebut untuk adzan walaupun dengan cara mengundi. Ibarat kata apa ya? Dengan cara audisi, bayar ini, bayar itu. Enggak apa-apa katanya. Tapi karena nggak tahu berapa besar pahala tadi, ya tadi saling tunjuk-tunjukkan, kamu aja, kamu aja, kamu aja, kamu aja. Kamu aja, kamu aja. Nah begitu juga kata Nabi sop pertama. Kalau sop pertama itu tahu betapa besar pahalanya, maka kita akan datang merebut sop pertama itu walaupun dengan cara mengundi. Ini kalau seandainya nih ya ditunjukkan pahala itu umpama dianggap seperti uang umpama. Di sop pertama ini 100.000, sop kedua umpama 80.000, sop ketiga umpama 70.000, sop keempat umpama 50.000 sampai ke belakang itu. Disediakan sudah duitnya 100.000 nih. Kalau sop pertama tadi ada 25 orang, berarti ada 100.000, ada 25. Nah 2,5 juta di sop pertama ini. Pilih yang mana itu? Mungkin sebelum waktunya sudah berampar sejadah berdahulu, memboking tempat. Subuh nanti umpama nih, belum lagi dibuka, tapi sudah mengampar sejadah berdahulu di depan sini. Kenapa? Karena ada 100.000 tadi. Datangnya duluan, tapi di pojok belakang. Nah, kenapa orang tidak mau berebut datang ke sop pertama? Sayang, sudah datang duluan tapi nggak mau sop pertama. Kenapa? Karena tidak ditampakkan itu pahala tadi. Kalau ditampakkan pahala itu, besarnya pahala tadi, subhanallah, berebut orang. Tidak akan dorong-dorongan. Nah sekarang kita sudah tahu fadilahnya seperti ini. Apakah kita mau masih di sop yang belakang, duduk belakang begitu? Rugi kita. Nah ya, maka orang-orang itu akan berebut untuk mendapatkannya walaupun dengan cara mengundi, ya. Artinya kalaupun mengundi tidak apa-apa, ikut juga mengundi, ikut juga audisi supaya dapat itu. Niscaya mereka akan mengikutinya dengan cara mengundi. Lanjutnya, dan kalau seandainya mereka mengetahui tentang kebaikan yang terdapat dalam salat di tengah hari, niscaya mereka akan bersegera mengerjakannya. Salat di tengah hari, ya dia salat zuhur. Kalau seandainya tahu kita betapa besar pahalanya salat yang di tengah hari, ini salat zuhur, maka niscaya orang-orang itu, kita semuanya akan segera mengerjakannya. Dan kalau seandainya mengetahui mereka itu, kita semua ini ya, tentang fadilah kebaikan yang ada di dalam salat atamah. Nah ini yang kita sebut tadi disebut atamah, yakni salat isya dan salat subuh. Niscaya mereka akan mendatangi salat isya dan subuh tadi sekalipun dengan cara merangkak. Ada tahu berapa besar pahalanya salat subuh itu. Kita akan datang ke masjid itu walaupun dengan cara merangkak. Cuman karena nggak tahu berapa besar pahalanya salat isya dan salat subuh itu, terutama subuh, maka biasanya jamaah subuh itu paling sedikit. Di sini maghrib tadi sampai 4 shop, subuh kira-kira berapa shop? Hah? Paruhnya lah. Kalau ada.
Padahal kalau tahu berapa besar pahalanya salat subuh itu, kita akan datang ke masjid itu untuk salat subuh walaupun dengan cara merangkak. Nah, seperti itu ya. La ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, begitu juga ada riwayat Imam Ahmad. Kemudian ada tambahan dalam riwayat Imam Ahmad dari Abdul Razak, lalu aku bertanya kepada Malik, betulkah engkau tidak suka menamakan Isya itu dengan kalimat atama? Ia menjawab, betulkah yang dikatakan oleh orang yang menceritakan kepadaku? Ini sebagian ulama itu mereka tidak mau menyebut nama salat Isya itu dengan atamah. Ya, atamah. Kita kayaknya pernah membahas beberapa hadis ini yang berkaitan dengan itu. Makanya kalimat Isya itu lebih masyhur daripada kalimat atamah. Mungkin bapak-bapak baru sekarang aja mendengar kalimat atamah itu. Taunya Isya kan ya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan tidak mau menamakan Isya itu dengan atamah. Tapi ala kulli hal ya, kalau ada yang menyebut Isya dengan atamah ya boleh-boleh saja artinya. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke-589 daripada Abdullah bin Umar, berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa ajar Nabi? La taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikum ala innahal isya'u wa hum yu'timuna bil ibili. Ini yang tadi kita katakan sebagian ulama melarang menyebut Isya itu dengan nama atamah. Walaupun memang kalimat atamah itu pernah terpakai juga. Apa jar Nabi? Janganlah sekali-kali kalian dikalahkan oleh orang-orang Arab Badui tentang nama sembahyangmu. Ketahuilah sesungguhnya nama sembahyang itu adalah salat Isya, di mana mereka sedang memerah ontanya. Ya. Jadi kalau orang Arab Badui, orang-orang Arab itu menyebut namanya atamah. Nah, kita jangan menyebut atamah, tapi kita sebut namanya salat Isya. Tapi kalau disebut atamah itu berarti menunjukkan salat Isya. Jadi kalau ada dinamakan atamah berarti salat Isya. Tapi kalau pada saat prakteknya kita jangan menyebut atamah, tetapi kita sebut Isya. Makanya kan aku salat fardu Isya, jangan aku salat fardu atamah, jangan. Janggal juga. Ya, janggal juga. Nah, makanya tidak disebut Isya itu dengan atamah. Kenapa? Karena biasanya atamah itu adalah waktu di mana orang-orang dulu memerah ontanya, memerah susu ontanya di waktu malam. Ya. Wa fi riwayatin li Muslimin la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul isya fa innaha fi kitabillahi al isya'u wa innaha tu'timu bihilabil ibili. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan sebagai berikut. Ini kata Nabi ya, tapi dalam versi riwayat Imam Muslim. Jangan sekali-kali kalian dapat dikalahkan oleh orang Arab Badui tentang nama sembahyangmu itu, yaitu sembahyang Isya. Jadi jangan jangan salat Isya itu diganti dengan kalimat atamah. Maksudnya seperti itu. Karena sesungguhnya nama sembahyang itu sebagaimana yang tersebut dalam kitab Allah adalah Isya. Allah menyuruh nama itu namanya salat itu namanya Isya. Dan sesungguhnya mereka di saat itu sedang memerah susu onta. Sedangkan orang Arab Baduy di waktu Isya itu di waktu malam sedang memerah susu onta. Artinya gini ya, pekerjaannya orang Arab Baduy itu memerah onta.
di malam hari waktu Isya itu. Nah, kita nyebutnya adalah salat Isya, bukan salat atamah. Nanti katanya salat atamah, salat memerah susu atau apa ceritanya? Bersapi. Ya, susu sapi maksudnya, jangan susu yang lain. Udah ya? Nah, jadi seperti itu. Baik. Ala kulli hal ya, penyebutan kalimat Isya itu lebih masyhur daripada kalimat atamah tadi. Nah, cuman kalau ada yang menamakan kalimat salat Isya itu dengan salat atamah, ya tidak sampai haram. Ya, tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh saja. Makruh. Cuman ala kuliah kita tidak pernah ya menamakan Isya itu dengan atamah. Bahkan orang-orang Arab sekarang pun yang saya temukan, saya berteman dengan orang Arab di Mekah, Madinah atau di Yaman, atau ketemu orang-orang yang Mesir dari mana, kayaknya mereka tetap menamakan itu dengan Isya, bukan atamah. Karena atamah ini waktu dulu aja, zaman dulu. Nah, karena ada larangan menyebut Isya itu dengan atamah, maka ya tadi tidak terpakai kalimat atamah tadi. Baiklah ya, seperti itu. Kita lanjut. Bab waktu subuh dan hadis-hadis yang menerangkan tentang salat di awal waktu dan di akhir waktu. Baik, hadis-hadisnya adalah hadis yang ke-591. Wa an Aisyah qalat, kunna nisa'al mu'minati yashhadna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salata la ya'rifuhunna ahadun minal ghalasi. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, orang-orang mukmin perempuan, ini kami dari kalangan perempuan, ikut salat subuh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu boleh aja ya salat berjamaah. Jadi kita tidak boleh melarang perempuan itu kalau ingin salat di masjid, silakan aja. Ya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan perempuan itu yang salat di masjid ini adalah perempuan yang aman daripada fitnah. Arti fitnah itu jangan sampai gara-gara perempuan itu salat di masjid lalu menimbulkan sesuatu yang tidak baik dipandang orang atau menjadi bahan negatif dari pikiran orang. Umpama nih ya, perempuannya cantik banget. Kalau ini perempuan salat di masjid, nanti laki-laki pada kacau pikirannya. Ya, masjid penuh. Ya, atau janda cantik kaya begitu ya, kaya ndak punya anak lagi, umpamanya ramai tuh bapak-bapak sholat di masjid. Dari sisi lain mungkin banyak jamaahnya ini, tapi dari sisi lain ada apa ini? Ternyata ada janda cantik umpama. Nah,
Tapi kalau aman daripada fitnah ya biasa-biasa saja kan ya, seperti kita salat taraweh kan ya bulan puasa, di sana-sana saja. Maka tidak ada larangan. Boleh saja perempuan salat di masjid. Saya pun pribadi di pesantren itu saya mewajibkan semua anak perempuan, santri perempuan itu untuk datang ke musola. Karena musola ini kan bukan masjid ya, artinya kata saya semua santri putri yang salat atau yang tidak salat dikarenakan haid atau apa, masuk ke musola semuanya, naik ke musola. Yang boleh tinggal di asrama itu cuman yang sakit. Itu pun diperiksa yang sakit tadi. Karena ada yang mucil, anak-anak ya pura-pura sakit-sakit. Kalau ketika salat sakit, ketika mau belajar sakit, setelah salat, setelah belajar sehat. Belanja sana belanja. Nah, ini kan berarti sakitnya bohong-bohongan ini. Diakal-akalin. Ada anak santri seperti itu. Nanti dia ngelapor sama orang tuanya, saya sakit dipaksa-paksa sholat. Datang orang tuanya, kenapa anak saya sakit kalau disuruh sholat? Panggil anaknya. Kamu ngomong apa sama orang tuamu? Panggil orang tuanya, gini-gini. Bu, ini anak ibu ini nggak sakit, dia cuma bohong-bohong. Kok bisa? Lah iya. Kalau mau sholat sakit, kalau mau belajar sakit. Setelah orang pada bubaran sholat, sudah orang pada bubaran sekolah, sehat dia. Mainan dia. Jadi jangan percaya Bu 100% dengan anak-anak ini. Dia bisa berbohong. Nah kami yang tahu di pesantren. Kenapa? Karena yang mereka tinggal sama kami 24 jam di pesantren. Jadi kami tahu watak-wataknya itu. Nah, jadi kami wajibkan semua santri putri itu untuk sholat ke musola. Walaupun haid datang ke musola. Itu yang perempuan, apalagi yang laki-laki santri putra tidak ada urusan, berangkat semuanya ke musola. Ya perempuan boleh sholat berjamaah di masjid atau di musola, nggak ada larangan. Selama tidak menimbulkan fitnah. Nah jadi kata Siti Aisyah, kami perempuan-perempuan ikut sholat subuh bersama Nabi kita Muhammad SAW sambil menutup kepala mereka dengan kudung-kudung mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka ketika sudah selesai sholat, sedang satu sama lain tidak mengenalnya karena masih gelap. Jadi ketika sholat kami datang ke masjid bersama Nabi, sholat subuh, ikut jamaah. Selesai sholat subuh kami pulangkan langsung. Dan ketika kami kata Siti Aisyah pulang ke rumah itu masih dalam keadaan gelap. Jadi kami tidak kenal satu dengan lain karena zaman dulu kan belum ada listrik. Artinya ketika pulang masih dalam keadaan gelap. Kenapa pulang duluan? Ya karena perempuan. Jadi di rumah itu masih banyak kerjaan. Nyiapin sarapan lah atau apalah gitu kan ya, mungkin ada cucian piring atau apa yang belum dibersihkan. Perempuan. Lain laki-laki bisa beretikaf dulu subuh. Walil Bukhari la ya'rifu ba'duhunna ba'dan. Dalam riwayat Bukhari kami tidak kenal satu dengan yang lainnya. Karena dalam kondisi masih gelap di waktu subuh tadi. Baik. Wa an Abi Mas'udin Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salata subhi marratan bi ghalasin. Thumma shalla marratan ukhra fa asfara biha. Thumma kanat salatuhu ba'da dhalika at-taghlis hatta mata lam ya'ud ila an yusfira. Rawahu Abu Daud. Dari Abu Musa Al-Ansari, dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat subuh sekali di waktu masih gelap. Kemudian di lain waktu beliau salat subuh ketika sudah mulai terang. Kemudian sesudah itu salat subuhnya selalu pada waktu masih gelap. Sampai ia meninggal dunia, ia tidak pernah lagi salat subuh sampai waktu sudah mulai terang. Artinya gini ya, salat subuh itu boleh saja dilakukan di awal waktu dan boleh juga salat subuh itu
sudah terang asalkan belum waktu berakhir. Kita nih ya salat subuh ini sekarang salat subuh jam berapa? Jam 5 ya. Jam 5 kurang 5 menit, hampir jam 5 itu kurang lebih. Nah, kalau ada orang salat subuh umpama jam 6, itu sudah terang enggak? Sudah terang. Tapi waktu subuh masih ada enggak? Masih. Masih ada. Artinya kalau ada orang salat subuh jam 6, ala kulli hal, boleh saja. Boleh saja. Nah, itulah riwayat tadi dari Abu Musa Al-Ansari, Abu Mas'ud Al-Ansari. Cuman dalam riwayat ini Nabi cuman ya sekali atau dua kali lah melaksanakan salat subuh yang agak terang. Sisanya Nabi semuanya tetap salat subuh dalam kondisi masih gelap. Artinya di awal waktu. Di awal waktu. Dan ini yang sering dilakukan sama orang-orang kita. Artinya yang kebanyakan kaum muslimin kita di Indonesia dan di mana-mana termasuk di Mekah Madinah, orang salat subuh itu biasanya masih dalam kondisi masih gelap. Beda kalau kita ke Turki. Kalau kita ke Turki itu orang salat subuh itu terkadang sudah mulai terang harinya. Karena di Turki itu madzhabnya Hanafi ya. Di Turki itu kan madzhabnya Hanafi. Turki itu ya separohnya Asia, separohnya Eropa. Siapa yang pernah ke Turki? Belum pernah. Saya sudah pernah ke Turki. Insya Allah nanti ada keberangkatan umrah di bulan Januari. Umrah plus Turki 12 hari, harganya 32.250.000 keberangkatan dari Jakarta. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat bulan Januari, 12 hari 32.250.000 umrah plus Turki. Jadi kalau mau lihat Turki itu banyak tempat sejarah ya, tempat sejarah Islam. Di situ ada kubur sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, kemudian Abu Ayyub bukan ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian ada rambut Nabi, jenggot Nabi yang asli semuanya dari situ. Darah Nabi yang asli ada di Turki itu. Nah, di Turki itu kalau adzan subuh kayak biasa, adzan subuh ya waktu gelap, Allahu Akbar, adzan. Tapi setelah adzan gak ada yang sholat. Bukan adzan pertama, memang adzan waktu. Memang adzan waktu. Lain di Mekah Madinah itu ada adzan pertama. Saya waktu di Mekah pertama kali tahun 2000 saya berangkat bulan puasa umrah itu. Kecapean saya tidur begitu tiba-tiba masih bulan puasa kan. Tiba-tiba orang adzan, Allahu Akbar, terkejut saya, bangun saya. Kemudian, terlambat subuh nih. Wudu saya, kemudian mau ke masjid nih. Kata teman, mau kemana? Ke masjid salat subuh. Belum subuh lagi. Baru saya ingat, oh iya ini kan Mekah kata saya. Adzan pertama ini katanya. Jadi kalau saya bilang adzan pertama itu kalau istilah saya adzan begarakan. Adzan begarakan, yang mau salat tahajud silakan, yang mau sahur silakan. Baru saya ingat, oh iya ini kan di Mekah. Akhirnya habis itu saya beli makan sahur, makan. Saya beli makanan, habis itu saya datang ke hotel, kata teman, kenapa beli makanan? Ini kan ada makanan ini. Oh iya karena saya hari itu datang, malamnya datang, besoknya baru subuh. Ngapain beli makanan, kata ini ada makanan. Oh iya kata saya. Nah kalau di Turki tidak tahu apakah adzan pertama ada atau tidak. Cuman kalau adzan subuh tetap waktu adzan dia berkumandang. Tapi tidak ada orang yang sholat subuh itu tidak ada, belum. Kosong dia. Jadi orang mungkin bangun sikat gigi dan sebagainya. Ya apa yang kegiatan dia. Sudah mau terang ya kurang lebih jam-jam 6 gitu baru mereka sholat. Berjamaah. Selesai sholat, Assalamualaikum. Dalam timbul matahari. Enggak lama timbul matahari. Itu di Turki begitu. Karena mazhabnya mazhab Hanafi. Jadi kalau ada yang salat pertama, orang adzan salat pertama berarti bukan orang Turki itu. Ya. Saya waktu ke Turki kan saya enggak salat di masjid karena kan saya lihat hotelnya agak jauh dari masjid, mana ini masjid ini. Akhirnya saya bilang sama istri, kita salat di sini saja kan sudah masuk waktu. Adzan di HP saya sudah bunyi. Dan waktu Turki sudah adzan selesai. Kata saya, di mana masjid ini? Saya lihat-lihat pindah kosong. Sudah kita lihat salat di hotel saja berdua. Itu.
Ya. Baik, satu lagi. Hadis yang ke-594 daripada Sayyidina Anas an Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala, berkata dia, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Qultu kam kana qadru ma bainahuma? Qala qadra 50 ayah. Dari Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit, ia berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami mengerjakan sembahyang, yakni salat subuh. Lalu aku, kata Anas, bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa jarak antara keduanya itu, antara makan sahur dengan adzan? Zaid menjawab, kira-kira 50 ayat. 50 ayat. Ini bahasa kitanya ini waktu imsak. Waktu imsak. Jadi Nabi makan sahur. Ya makan sahur kan gak banyak, kalau kita ini kan makan sahur banyak. Nabi makan sahur cuma kurma, begitu air putih, selesai makan itu. Selesai makan tidak lama masuk sholat subuh. Jadi kalau orang sudah imsak itu kita boleh makan masih ya? Masih boleh. Waktu imsak telah tiba itu, waktu imsak itu kurang lebih kalau kita di tempat kita ini kan 10 menit. Tapi sekarang ini bukan 10 menit lagi, 5 menit. Tahrim sudah. Waktu imsak telah tiba, enggak lama tahrim. Itu 5 menit namanya. Nah kalau saya baca di kitab itu khamsina ayat, sekadar orang membaca 50 ayat itu kurang lebih kalau bacaan sedang adalah seperempat jam, 15 menit. 15 menit. Kalau 15 menit sempat makan. Kita baca Yasin berapa ayat? 83 ayat. Kalau kita baca standar, bukan baca nang kayak Yasin Al-Qur'an hakimin akan muslimin, paling-paling cuma 5 menit. Tapi kalau kita baca standar saja, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, jadi perkiraan itu kurang lebih ya 15 menit lah. Cuman kalau kita di Indonesia itu 10 menit. Di Balikpapan 5 menit waktu imsak itu. Artinya kalau waktu imsak itu boleh kita masih makan sahur. Tidak dilarang. Cuman kalau bisa, kalau sudah imsak jangan lagi makan sahur. Ini menunjukkan boleh saja. Kan makanya kata Nabi makan sahur, setelah makan sahur enggak kemudian sholat. Artinya di waktu itu masih boleh untuk makan sahur. Baiklah ya, insyaallah nanti kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah saya akan berangkat umrah nanti tanggal 30 Agustus ya, kalau tidak ada halangan insyaallah 30 Agustus. Siapa tahu ada yang kepingin berumrah nanti di bulan lain, itu ada paketnya bermacam-macam. Ada 9 hari 29 juta keberangkatan dari Balikpapan sudah lengkap. Ada 12 hari keberangkatan dari Balikpapan 32 juta sudah dari Balikpapan. Ada 14 hari 35.500.000 juga berangkat dari Balikpapan 14 hari. Ada yang plus Turki yang kita sebutkan tadi 32.250.000 keberangkatan dari Jakarta. Ada juga haji siyahah atau yang kita kenal daftar sekarang tahun depan langsung berangkat, itu paketnya 195 juta. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat langsung berangkat haji tahun depan, itu harganya 195 juta dengan syarat bukan plus, langsung haji. Kalau plus itu bisa nunggu juga 3-4 tahun ya. Jadi 195 juta daftar sekarang, berangkat tahun depan, tapi pendaftarannya DP-nya 100 juta terakhir dari bulan November ya, terakhir nanti bulan November. Sebab ada yang berminat maka kami siap menerimanya. Kemudian juga kami nanti keberangkatan 30 Agustus itu masih menerima badal umrah ya, badal umrah. Siapa tahu kepinginnya ada yang membadalkan umrah untuk keluarga yang sudah meninggal dunia, maka kami siap menerimanya.
ujrahnya adalah 1 kali badal umrah 3 juta rupiah. 1 kali badal umrah 3 juta rupiah, dan insya Allah kami pribadi yang langsung mengumrahkan badal tersebut. Ya, seperti ada yang berminat segera mendaftar supaya kami bisa menyusun jadwalnya. Terima kasih, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.